Bahlil. Siapa lagi itu? Satu lagi itu yang ngomong sekarang ini orang tidak mau ngomong amin waktu sholat. Pokoknya jelas, buku penjilat semua. Muldoko dalam situasi seperti ini bukan menunjukkan kualitas jenderal yang disebut committed citizen atau committed leader. Enggak, dia ikut. Jangan main-main. Saya pasang badan untuk Pak Jokowi. Coba tunggu sebentar lagi, kau masih bicara tentang pasang badan apa enggak? Kan kita ikut turut itu loh. Ada kebakaran sampah, dia lari ikut turut. Mentalitas seperti itu. Jadi sekarang ini di kalangan orang-orang yang kelihatannya itu berjualan survei, kelihatannya rasional berdasarkan suatu metode. Metode surveinya metode, tapi jiwanya penjilat. Tidak ada intelektual di situ, adanya penjilat. Ya ini salah satu tokoh dari yang paling menggonggong, paling keras. Kita tidak takut kalah. Kita tidak takut kalau memang kalah. Kita ini orang yang taat pada aturan alam. Aturan alam tidak bisa dipakai persis seperti ini, makanya aturan metodologis. Aturan metodologis itu aturan dunia akademik. Tapi kalau dunia akademik ini penuh kejelasan, mari kita perhatikan aja sesama. Prabowo punya elektabilitas itu tidak pernah naik untuk berbulan-bulan lamanya, macet karena kenaikan itu dibuat. Belum bicara Bitcoin, ini baru tentang elektabilitas. Macet elektabilitas. Beberapa detik sebelum pemilu itu masih macet. Tapi 1 detik kemudian setelah apa yang namanya coblosan, aku ada penghitungan dan sebagainya, itu langsung keluar keunggulan. Keunggulan dari mana ini? Rakyat itu sekolahan. Kalau rakyat pada umumnya kurang sekolah, mereka ada profesor. Banyak profesor dan profesor kampus melawan. Itu dituduh sebagai orang yang waton Suroyo bahwa mereka itu melawan karena ada kepentingan elektabilitas. Makamu elektabilitas apa? Profesor Gajah Mada, profesor Uli, profesor berbagai tempat undip dan para kali ini. Itu kepentingannya apa? Mereka itu orang yang hidupnya itu cukup, punya gaji. Sudah perlu menjilat-jilat, dan mereka sebagai orang yang sudah punya gaji yang cukup atau dicukup-cukupkan, itu sudah cukup membuat diri mereka sebagai gulungan intelektual. Gulungan intelektual itu manusia-manusia yang concern terhadap teka-teki metafisika, terhadap teka-teki dunia politik, terhadap teka-teki dunia kebudayaan. Ini tidak ada, yang ada itu politik yang manipulatif, politik yang di bawah komando kolonial sentris yang opresif. Kita tidak pernah takut. Sejarah kita itu penuh dengan model perlawanan dari rakyat yang kelihatannya pada tidur, kelihatannya pada takut-takut. Kami perlawanan. Kemarin itu sudah banyak tanda Jokowi berlebihan datang ke Jawa Tengah. Tapi rakyat Jawa Tengah memang ada yang memperhatikan Jokowi. Enggak ada. Rakyat Jawa Tengah Pak Ibu-ibu, Pak Jokowi, kita ini milih Ganjar ya Pak Jokowi. Apakah itu bukan berarti dicangar? Jokowi dicangar itu, mempermalukan secara langsung. Dan orang-orang terhormat bicara tentang Satrio Irang. Apa Jokowi Satrio? Kok Satrio Irang? Mulia teman dia. Dia bukan Satrio. Dalam posisi seperti ini, itu kolonial, mentalitas kolonial. Dia menghilangkan negara sebagai teks. Dia menghilangkan negara sebagai narasi. Dia juga menutupi kekuatan rakyat. Itu kekuatan narasi. Narasi bagi saya tak jadikan satu menjadi teks.
tidak bisa dibaca. Ya nggak apa-apa nanti dibaca, tapi pemerintah itu ada. Negara ini nggak ada. Pemimpin negara nggak ada. Yang ada pemimpin pemerintahan. Maksudnya apa? Pemimpin pemerintahan, pemimpin yang sifatnya teknis. Kepemimpinan itu teknis sekali. Eksekutif dan legislatif podo gendungi. Nah sama, legislatif yang harus bersuara tidak bersuara. Dan semenjak awal itu orang sudah berbicara mengenai urusan MK itu bukan urusannya pemerintah, bukan urusannya MK itu sendiri, melainkan urusan DPR. Kalau mau bicara apa-apa, ya silakan juga, tapi DPR punya kewenangan itu. Tapi DPR dia kaget turu ngeker, tidur nyenyak, dan nggak perlu nggak perlu kata mandi untuk apa. Kalau perlu ditambah gaji, DPR mau. Nenek kan ngomong orang. Terus tempo hari ini Bawaslu itu naik gaji dalam situasi seperti ini. Apa kegendengan politik macam poin-poin pertanyaan saya segala sejawab sebelum saya tanyakan. Pak Jokowi nek perlu dikenake sepatunya kok lambine. Sampai seserius itu dan Pak Jokowi wajib benar ini. Kalau dia wajib benar ini dan masih melakukan tindakan itu otoritarianisme dengan military apa namanya terkait kekuasaan militer sebagai jawaban, itu makin jelas bakal roboh. Itu gulungan intelektual zaman dahulu kala, zaman Jawa Ortodoks, para resi menandai kalau pemerintahan dalam hal ini raja tidak mau mendengarkan suara rakyat, malah rakyat yang baik hati yang mengatakan keadaan darurat itu malah dibungkam. Tondo ambruk itu tidak akan lama. Sul, kliwing sayur. Kowe itu ora ngerti apa-apa, aja rumangsa kowe menang terus pinter. Ini saya kira perlu saya mengadres begini. Karena analisis politik, analisis dalam model-model perlawanan, teks dan narasi sebagai perlawanan itu sangat jelas. Teks dan narasi dan mewakili government itu tidak ada. Yang mewakili negara lebih tidak ada. Teks itu hanya teks perlawanan terhadap gulungan pemerintahan. Yang kiri kanan itu penjilat-penjilat yang tidak tahu malu. Saya kira itu wajib juga. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa masyarakat kita tidak bisa yang diklaim oleh para politisi. Mereka banyak bilang masyarakat kita sudah bisa memilih yang paling cocok buat mereka. Masyarakat sudah cerdas. Pada dasarnya dianggap masyarakat tidak siap untuk menerima pemimpin yang jujur, yang tidak. Mereka tidak paham dengan situasi. Makanya katanya bahwa para pemilih yang tidak memiliki kecerdasan itulah yang kemudian memilih dengan cara yang salah. Itu manipulatif. Ada bium politik yang sangat manipulatif yaitu menganggap masyarakat cerdas atau sebaliknya. Tidak cerdas lah. Apa masyarakat lebih pintar? Tapi ada golongan intelektual di masyarakat ini. Itu tidak pernah bisa dikalahkan oleh kecerdasannya orang-orang DPR maupun orang-orang yang punya menteri dan orang sekitarnya itu. Rakyat tidak pernah lebih bodoh daripada pemerintah. Pemerintah punya kepentingan menyelamatkan dirinya sendiri si Bahlil itu jelas namanya. Mereka punya yang diselamatkan kita. Apa yang tidak selamatkan? Kekuatan yang kecil-kecil begini berbicara tentang menyelamatkan negara dan peradaban bangsa tinggi sekali. Apakah kita dibayar? Ya orang dibayar. Tapi kita namanya devoted nationalist, concern intellectual, concern citizen. Tidak ada yang besar. Pemerintah di seluruh dunia tidak pernah mampu mengalahkan kecerdasan publik. Publik itu berapa ratus juta ya, yang mayoritas itu silent majority. Silent majority bukan karena mereka tidak
mereka punya rohani, punya hati nurani. Karena mereka butuh beras, maka dimanipulasi dengan beras. Tapi kalangan intelektual yang outspoken, kita ini kalah sama anggota DPR, ya belak-belakan. Memang kita kalah sudah sama menteri-menteri penjilat-penjilat itu. Ya udahlah, menteri-menteri itu kan kurang sekolah. Jangan bilang kau punya gelar S3. Gelar S3 bukan tanda bahwa kau sekolah. Bukan tanda bahwa kau seorang yang devoted nasionalis, yang devoted citizen, yang concern intelektual. Apakah kau pantas disebut intelektual? Karena itu saya agak marah kalau orang-orang itu disebut pelacur, mereka bilang pelacur intelektual. Enggak, pelacur. Mana mereka intelektual? Kagak. Mereka pelacur biasa. Jalanan. Apa begini? Backgroundnya nggak usah aku perjelas mengenai ini. Apakah mereka itu golongan intelektual? Punya S3, punya S3 dari mana? Terus S3 ini dicari dengan cara memerintahkan anak buah yang bekerja dan dia tinggal performance. Ya, aku nggak percaya kalau jenderal-jenderal punya S3 itu lalu mereka itu intelektual. Tidak percaya. Saya memberi challenge belak-belakan seperti ini. Untuk S3 di UI jangan main-main. Tapi bagaimana seorang S3 bicaranya seperti itu? Tidak bisa menghargai suara kaum intelektual kampus. Ini dibedakan nih, intelektual kampus, orang-orang yang rumahnya di kampus. Ada intelektual yang bukan di kampus. Kita ini gulungan partai pengemis. Partai pengemis itu tidak pernah bisa diatur karena mereka diatur oleh panduan rohani politik. Itu gulungan intelektual itu. Aku ini anggota partai pengemis sudah lama. Sejak di LIPI kita masih kanak-kanak itu, kita sudah ada tanda-tanda kita mengembangkan suatu political orientation, suatu cultural orientation. Itu model kita bukan orang dalam istana, bukan bagian dari para pangeran, bukan bagian dari kakek bunga yang ngomong kosong. Kita bagian dari kewarasan dunia yang tidak menampakkan diri dan hanya dalam keadaan penting mereka berbicara. Kami berbicara. Kayaknya kita harus kirim kopi dulu. Mana nih suasana ini dulu. Di Afrika adalah negara yang masih berkembang, underdeveloped atau negara kapitalis. Kebanyakan pemilu di sana itu diketahui setelah seminggu, setelah sebulan. Jadi negara yang sudah sangat develop seperti Amerika, Skandinavia, ada teknologi dan teknologi. 2 jam. Saya paling lama 2 hari paling lama. Itu kalau teknologi pemilu yang terakhir di Amerika itu karena beberapa perusahaan teknologi ya. Di Indonesia konon kabar. Sebelum pemilihan itu kita tahu. Dan itu terjadi saat ini. Karena 2 hari sebelum Jok itu keramaian di mereka merayakan. Jok itu menggambarkan satu konstruk ya. Berbedanya antara negara yang memiliki kekuasaan demokratis dan tidak berkembang dan negara yang memang berada di bawah bayang-bayang tirani seperti ketika Soviet masih komunis dulu. Sehingga itulah yang disebut totalitarian state. Nah, jawaban terhadap situasi itu ya tidak bisa lain kecuali munculnya berbagai macam perlawanan. Apa yang dikeluarkan oleh Al-Sodari itu anda jadi perlawanan yang bersumber dari apa yang disebut sebagai
moral outrage, kemarahan moral, ya. Yang mungkin kalau dikuantifikasi susah untuk dibuktikan secara empiris positivis tidak susah. Nah, tetapi ini ada satu konjungtur sejarah, momen sejarah tertentu. Inilah dulu yang menciptakan gerakan-gerakan dunia yang terjadi di Amerika Latin, yang terjadi di Eropa Timur, yang terjadi di Rusia, dan juga terjadi di Asia Tenggara seperti Filipina, Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, ya kita harus kalau memang mau belajar dari masalah yang bersumber dari Jog ini, apakah Indonesia ini betul-betul akan mengalami situasi di mana akan terjadi pergolakan karena moral outrage dari publik yang memang sudah tidak bisa dihentikan. Padahal itu tidak terlalu lama, 20 tahun lalu itu yang terjadi. Tapi kita ini mengulangi dan mengulangi secara lebih sistematik, lebih masif, dan lebih terstruktur. Dan implikasinya mungkin juga kejam dalam bentuknya tidak kelihatan berlari seperti 2019. Tapi ini juga tidak ada jaminan bahwa kekejaman yang lama itu tidak akan terjadi. Kita belum tahu. Ya, dan inilah bedanya antara manipulasi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru dengan yang konon namanya sekarang itu adalah neo Orde Baru. Nah, neo Orde Baru ini ya tentu dengan dinamika zaman ini menjadi lebih canggih seperti yang tadi dikatakan. Bahkan seminggu sebelum pemilihan umum atau pilpres dimulai ini, orang sudah disiapkan untuk menerima itu. Nah, sekarang ini juga demikian, makanya tadi saya mengatakan bahwa ketidaksiapan memerintah kanalisasi itu bukan ketidaksiapan. Apalagi kalau ditambah dengan penjelasan secara aktual, yang memang sudah diarrange, memang seperti itu supaya kelihatan tidak siap, padahal sangat siap. Apakah itu sekitar bagian dari skenario besar itu? Ya itu, makanya kan banyak yang mengatakan ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, sudah di-arrange. Mungkin ini agak beda dengan teori konspirasi. Tapi kalau kita lihat beritanya tadi itu memang juga begitu. Bahkan ya kekalahan MK, sekarang kekalahan dari PSI itu jangan kaget kalau kita sudah berpikiran bahwa ini semua adalah sesuatu yang bisa diarrange, yang teknologi modern. Itu juga bisa terjadi. Nah, apa sih susahnya presiden kemudian menyarankan diri bikin perpu tentang sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum? Ya, dengan DPR yang tadi dikatakan seperti DPR tadi, yang tidak akan terlalu sulit. Makanya saya menyambung dengan cara berdasarkan itu masnya usulan dari Ganjar Mahfud yang menginginkan atau paling tidak mengharapkan agar di DPR ada kesatuan paham antara fraksi-fraksi yang mendukung 01 dan fraksi-fraksi yang mendukung 03 untuk memproses ini menjadi sesuatu tuntutan yang serius kepada KPU dan Bawaslu bahwa kecurangan yang berbau atau diduga TMS ini betul-betul ditangani dengan baik, tidak hanya diselesaikan dengan minta maaf dan janji akan memperbaiki itu sudah. Sebab ini juga bagian dari orkestrasi manipulatif itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, dan saya masih ragu bisa melakukan ini sekarang seperti lalu di backup dengan protes movement dari masyarakat sipil, kan bisa kita bayangkan bahwa setidak-tidaknya TMS ini akan ada yang mengadres, bukan hanya diselesaikan dengan minta maaf atau Pak Jokowi mengatakan bahwa kalau ada yang mungkin kecurangan bawa aja ke Bawaslu. Nah kalau sudah dibawa ke sana Bawaslu juga contohnya gimana? Ya, atau bawa
MK-nya sudah jelas pernah dipakai sebagai alat manipulasi politik. Masa kita masih percaya? Karena kondisinya tidak akan jadi loyal. Nah, itulah sebabnya makanya saya ini tidak mungkin tidak se-outreach seperti Pak Sobari dan biasa. Saya masih melihat ada kemungkinan menggunakan cara-cara struktural, institusional seperti tadi. Tapi tetap saja isinya melawan ketidakadilan, ketidakadilan agar supaya kita bisa menolak atau menghindari dari kemungkinan chaos. Ini khawatir. Nah ini dia. Ya, jadi apa mungkin bedanya kita Kapolda dan saya adalah karena aslinya itu adalah moral outrage. Ya, itu harus betul-betul diperhatikan. Karena yang begitu-begitu itu tidak akan mengikuti prosedur yang saya ikuti, yang barangkali akan maju juga di tanggal. Sebab kita juga jangan menginterpretasi bahwa karena PDIP itu adalah pendukung Ganjar Mahfud, ya, kemudian otomatis mereka akan mau diajak untuk mencegah praktek-praktek busuk. Belum tentu. Mereka ini kan politisi juga. Kalau kita mau ada kritis juga, kenapa kahanan seperti sekarang ini terjadi? Itu antara lain juga, insya Allah akibat partisipasi mereka juga sebelumnya. Kan kita harus begitu juga. Betul. Ya. Iya, jadi kalau memang begitu maka persoalannya tidak akan hitam putih. Cuma saya masih termasuk aliran yang mempercayai adanya kemungkinan diambil jalannya institusional walaupun sulit. Tapi sekali lagi moral outrage itu kan justru yang menjadi roh daripada penolakan terhadap kemungkinan tirani akan balik ke Indonesia yang lebih canggih dan lebih sistematis dari sebelumnya. Pak Harto memerlukan 32 tahun. Nah yang sekarang ini 9 tahun sudah sangat beres dan sudah membuat orang seperti kita konon kabarnya kaget-kaget kok bisa ya berubah begitu. Nah jangan-jangan kita sendiri yang bisa. Sebenarnya tidak perlu kaget kalau memang kita juga mempunyai premis bahwa semua ini sudah dialami sejak awal. Kalau Sobari kan termasuk orang yang paling mengagumi Pak Jokowi, tapi dengan sadar dia kita. Nah, kalau saya beda lagi ceritanya. Saya memang memilih Jokowi dan lain sebagainya, tapi saya pada saat yang sama juga sering melakukan berbagai komen kritik dan lain sebagainya. Sehingga kalau sekarang juga kaget, ya saya kaget saya itu ya mungkin akhirnya solusinya seperti tadi itu solusi untuk menggunakan jalur kalau masih bisa institusional. Tapi masalahnya ini kan bukan ini Mas Kak. Ya. Ada institusi Bawaslu, ada institusi KPU, dan ada institusi pengawas di mereka dari KPP. Ya. Tapi ini masalahnya adalah orang-orangnya, institusinya. Karena kayaknya ya ketua KPU pun tersandra kasus gitu. Etik moral gitu kalau menerima daftar siber. Tapi dia juga ada latar sebelumnya. Apakah ini juga menjadi kendali penguasa untuk mereka mengontrol? Ya, kalau kita lihat kasus misalnya KPK, katanya tidak hanya institusinya, tapi dua-duanya menjadi bagian antara individu yang masuk kan untuk menjadi KPU, untuk menjadi KPK. Itu kan ada seleksi, untuk menjadi MK ada seleksi. Ya, barangkali Mas Dalan kalau mendaftarkan KPU, kayaknya hanya sampai di pintu sampam aja, nggak bisa maju terus karena sudah dilihat di apa misalnya di profiling orang ini terlalu jujur jadi nggak bisa. Nah oleh karena itu banyak yang mengkritik bahwa proses rekrutmen terhadap anggota KPU dan KPK ini juga syarat kemungkinan bahwa kekuatan politik itu melakukan kerjasama sehingga hasil akhir peraturannya ya kemungkinan bisa